Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila dengan nomor NIM 2411010055 dari kelas PIA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional, konsep diri, dan perkembangan moral serta didik dengan materi konsep diri, perkembangan memahami orang lain, harga diri dan konsep diri, regulasi diri, industri versus inferioritas. Yang pertama yaitu pengembangan pemahaman diri. Pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, khususnya pada usia 8 hingga 11 tahun, anak-anak menggambarkan diri mereka dengan karakteristik dan sifat psikologis yang berbeda dengan gambaran diri yang nyata pada anak-anak di usia muda. Yang kedua yaitu memahami orang lain. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam kemampuan memandang orang lain dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Selanjutnya yaitu penilaian diri dan gambaran diri. Penilaian diri mengacu pada semua perbaikan terhadap diri sendiri, dan gambaran diri mengacu pada perbaikan diri yang berdominan saja. Selanjutnya yaitu keyakinan diri. Keyakinan diri merupakan faktor penting yang menentukan apakah siswa berprestasi atau tidak. Keyakinan diri adalah keyakinan bahwa saya bisa. Selanjutnya yaitu kemampuan diri. Kemampuan diri merupakan salah satu aspek terpenting dari diri pada masa pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, adalah peningkatan kemampuan untuk mengatur diri. Selanjutnya yaitu industri versus inferioritas. Istilah industri mengajarkan anak-anak menjadi tertarik pada bagaimana sesuatu dibuat dan bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya yaitu perkembangan emosional. Seperti yang kita lihat bahwa anak-anak prasekolah menjadi lebih mahir dalam berbicara tentang emosi mereka sendiri dan emosi orang lain. Selanjutnya yaitu mengatasi stres. Seiring bertambahnya usia anak, mereka menilai situasi yang penuh tekanan dengan lebih tepat dan menentukan seberapa besar kendali yang mereka miliki atas situasi tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Piaget mengusulkan bahwa anak-anak yang lebih muda dicirikan oleh moralitas heteronom, tapi pada anak usia 10 tahun mereka telah pindah ke tahap yang lebih tinggi yang disebut moralitas otonom. Selanjutnya yaitu harga diri. Harga diri adalah cara kita menilai diri kita sendiri secara keseluruhan. Banyak penelitian menunjukkan sejauh mana harga diri berubah selama masa remaja, dan apakah ada perbedaan gender dalam harga diri remaja. Selanjutnya yaitu identitas. Teori perkembangan identitas yang paling lengkap dan menyeluruh sejauh ini adalah teori Erik Erikson. Identitas dapat menjadi proses yang panjang dengan banyak penegasan dari berbagai peran dan alur. Selanjutnya yaitu perubahan perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional maju ke titik di mana ini dapat memilah dan menggabungkan identitas dan identifikasi masa kanak-kanak untuk membangun jalur yang layak menuju kedewasaan. Selanjutnya yaitu masa dewasa, muda, dan setelahnya. Perubahan kunci perkembangan dalam identitas lebih mungkin terjadi pada masa dewasa awal usia 18 hingga 25 tahun atau lebih lama dari masa remaja. Selanjutnya yaitu identitas etnis. Identitas etnis adalah aspek bertahan lama yang mencakup rasa keanggotaan dalam suatu kelompok etnis bersama dengan sikap dan perasaan yang terkait dengan keanggotaan tersebut. Selanjutnya itu perkembangan keagamaan dan spiritual. Remaja yang terlibat dalam lembaga keagamaan lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran berbasis pengabdian daripada teman-teman mereka yang tidak berpartisipasi dalam lembaga keagamaan. Selanjutnya yaitu perkembangan agama dan identitas sebagai bagian dari pencarian identitas remaja dan dewasa awal mula berkuliah dengan cara yang lebih canggih dan logis dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dan agama. Pada masa remaja, banyak perubahan kognitif yang dianggap mempengaruhi perkembangan agama melibatkan teori perkembangan kognitif Piaget. Selanjutnya yaitu peran positif agama dalam kehidupan remaja. Para peneliti menemukan bahwa berbagai aspek agama terkait dengan hasil positif bagi remaja. Agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan apakah mereka terlibat dalam perilaku bermasalah. Selanjutnya yaitu pemantauan orang tua. Aspek utama peran orang tua dalam pengasuhan anak pada remaja adalah memantau perkembangan remaja secara efektif. Selanjutnya yaitu otonomi dan keterkaitan. Dorongan remaja untuk otonomi dan tanggung jawab membingungkan dan membuat banyak orang tua marah. Kebanyakan orang tua mengantisipasi bahwa anak remaja mereka akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa remaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.